Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala imami Mustafa walafa Sayyidina Muhammadinil Mukhtaril Mustafa wa alihi ahli safa wa sahbihi ahlil wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin waqtafa amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka kajian kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah dengan Ummul Quran Suratul Fatihah dan Surat Al-Ikhlas 3 kali. Kemudian kita sempurnakan dengan sholawat amrik dan 4 Asmaul Husna. Kita hadiahkan khususnya kepada guru kita, juga muallif kitab Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah, yaitu Imam Syekh Abdul Wahab bin Ahmad Asy-Sya'rani. Berharap mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan aliran dari ilmu guru kita, kemudian kita dianugerahi kefahaman, sehingga dengan niat yang benar, dengan kesungguhan, kita belajar terus mengenal Allah melalui kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah, yang pada kesempatan malam hari ini masih menjelaskan tentang akidah kaum sufi, di mana akidah tersebut selaras dengan akidah sunni. Yang semuanya ini adalah sebagai awal langkah kita proses perjalanan menuju ma'rifatullah. Ala hazihin niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Al-Ikhlas. 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 Allahumma salli wa sallim ala Ahmada amrik wa Muhammadin khalqik wa as'ada kaunik adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Nas'aluka Allahumma bih wa faqihna fi dinih wa ahina ala sunnatih wa amin ala millatih wa ahsyurna fi zumratih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadiyu ya alimu ya khabiru ya mubin. 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 Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sahibul Anwar Al-Qudsiyah fi Ma'rifati Qawaidis Sufiyah lil Imam Syekh Abdul Wahab bin Sya'rani, Abdul Wahab bin Ahmad Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi wa afadha alaina min nafahatihi fid dharaini amin. Kita sampai pada wala barun wala bahrun, masih melanjutkan dari pertemuan yang lalu, yang dimulai dari
fama fil wujudi ta'atun wala isyanun. Nah, jika kemudian kita lanjutkan, fama fil wujudi barrun wala bahrun. Tidak ada di dalam keberadaan daratan dan lautan. Tidak ada daratan dan tidak ada lautan. Kata barun, kata daratan yang kita tahu, ini menunjukkan pada tempat yang stabil. Ketika kita mendengar kata barun, yang itu berarti daratan atau tanah, kita harus memahaminya bahwa dia adalah tempat yang dan dapat dihuni. Maka ketika di satu planet itu tidak ada barun, ya berarti tempat tersebut kondisinya memang tidak stabil dan belum layak untuk dihuni oleh makhluk, manusia, binatang, dan seterusnya. Kemudian kata bahrun, yang kita tahu berarti lautan, ini berbeda dengan daratan. Kalau daratan itu relatif lebih stabil, kalau lautan ini lebih dinamis, yang seringkali tidak bisa diprediksi. Makanya di dalam kitab Nazam Hidayatul Adqiyah, tarekat itu diibaratkan seperti lautan yang keberadaannya, kedalamannya ini tidak dapat diprediksi. Kita hanya bisa memperkirakan seberapa dalam sebuah lautan, seberapa luas sebuah lautan. Nah, kita menjadi tahu bahwa daratan dan lautan itu memiliki karakteristik masing-masing. Walaupun sebagian orang berpendapat bahwa segala apa hewan yang ada di daratan, di lautan ada. Ini kalau dari sisi hewan. Nah, kata wala barun wala bahrun ini menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada tempat di mana Allah tidak ada di situ. Seluruh tempat di alam semesta ini, baik di darat maupun di laut, Allah senantiasa hadir. Ini yang pertama. Yang kedua, kata wala barun wala bahrun ini juga menjelaskan kepada kita bahwa dalam kehidupan ini bersifat ketidakpastian. Kata barun wala bahrun ini cermin ketidakpastian dalam kehidupan. Kadang stabil, kadang dinamis, dan seterusnya. Baik kondisi stabil maupun kondisi yang berubah, ini ada resikonya masing-masing. Ada tantangan yang harus dihadapi. Nah, seperti itu kehidupan. Maka ketika kita mendengar kata wala barun wala bahrun,
Ini kita harus menyadari bahwa ada banyak tantangan dalam hidup ini. Yang sebelumnya tadi sudah dijelaskan bahwa tidak ada satu tempat pun di mana Allah tidak ada di situ. Allah senantiasa ada. Allah senantiasa hadir. Nah, ketika dalam situasi dan kondisi seseorang menghadapi resiko dan tantangan, ia harus menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang bisa diandalkan selain Allah. Kita bisa melihat bahwa ketika terjadi tenggelam di sebuah lautan, apa yang bisa dilakukan oleh manusia ketika ia tenggelam dalam sebuah lautan yang dalam, sebuah lautan yang luas? Satu-satunya yang bisa diandalkan adalah Allah. Oleh karena itu, ketika dalam kondisi stabil, hendaknya kita sadar bahwa dikondisikan stabil itu kita harus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ketika sebaliknya kondisi kehidupan kita tidak stabil, kondisi kejiwaan kita tidak stabil, maka kita harus sesegera mungkin bertawakal kepada Allah. Nah, fama fil wujudi barrun wala bahrun. Tidak ada di dalam keberadaan daratan maupun lautan. Ini kita diingatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak dapat dibatasi oleh ruang maupun waktu. Daratan seluas apapun tidak mampu membatasi Allah. Begitu pula dengan lautan. Sedalam apapun, seluas apapun, Allah tak terbatasi oleh daratan dan lautan. Oleh karena itu, konsep-konsep fisik, pengalaman manusia sebagai makhluk tidak dapat digunakan untuk memahami eksistensi Allah, keberadaan Allah, wujud Allah. Kita tahu seluas apapun samudra, Allah al-wasi', Allah maha luas. Nah, ketika mendengar seperti itu, jangan kemudian pikiran kita membatasi luas itu sebagaimana yang kita tahu. Maha luasnya Allah tidak dapat dipahami oleh akal pikiran kita. Yang kita harus imani adalah innallaha wasi'un alim. Contoh, sungguh Allah itu maha luas dan maha mengetahui. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, daratan, lautan ini kategori fisik. Tentu memiliki batasan, memiliki sifat-sifat yang terbatas. Jadi kalau ada seseorang kemudian melakukan perjalanan dari satu tempat, ya keliling, ya, ia akan menemukan batasan bumi, batasan daratan. Demikian juga dengan lautan. Oleh karena itu, daratan dan lautan ini sepenuhnya bergantung kepada Allah.
Sebagaimana kita. Jika Allah menghendaki daratan itu ada, ya ada. Jika Allah tidak menghendaki, ya tidak ada. Demikian pula dengan lautan. Di dalam surat Ar-Rum ayat 41 yang sering kita dengar, Allah berfirman, "Zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka. Agar mereka kembali kepada Allah. Kerusakan yang ada di daratan, kerusakan yang ada di lautan, ini semua karena ulah manusia. Jadi ketika kita kemudian menyaksikan peristiwa gempa bumi, kita menyaksikan tsunami, ini semua akibat dari perbuatan manusia. Nah, maksud dan tujuan terjadinya itu semua agar manusia menyadari bahwa gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya itu akibat perbuatan manusia. Di situ Allah bermaksud mengingatkan mereka. Kalau sudah seperti itu, kembalilah kepada Allah. Allah berharap dengan menimpahkan gempa bumi, tsunami, dan seterusnya, agar manusia menyadari bahwa ada kekuasaan di balik itu semua. Allah Maha Berkuasa. Dan manusia diingatkan untuk senantiasa kembali kepada Allah. Sering kemudian kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi sering pula kemudian kita tidak menjadi sadar. Ucapan tersebut hanya di lisan kita. Bahwa setiap kita akan kembali kepada Allah. Nah, ketika kemudian kita jauh dari Allah, kita diingatkan dengan berbagai peristiwa, kejadian di alam semesta ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mendengarkan kata bar, daratan, atau bahrun, lautan, jangan lantas kemudian ini hanya bentuk fisik daratan dan lautan. Kita bisa menganalogikan daratan itu ya tubuh fisik kita. Akal dan jasmani kita ini bisa dihiaskan dengan daratan. Ketika terjadi kerusakan di jasmani kita, di akal kita, ya itu karena perbuatan kita juga. Misal, karena kesombongan kita, karena ketidakpatuhan kita, karena dominasinya kita memperturutkan hawa nafsu kita, kemudian terjadi kerusakan pada fisik kita, pada akal kita. Ini kerusakan daratan. Nah, apa yang menyebabkan jasmani, akal kita rusak?
di antara yang paling mempengaruhi kerusakan akal dan jasmani kita adalah kecintaan kita kepada dunia seisinya. Kecintaan kita kepada materialisme. Kemudian melahirkan ketamakan kita. Yang di situ dari hubbud dunya, kecintaan kita kepada dunia materi akan menambah sifat anania kita. Sifat keakuan kita, egoisme kita. Lautan bisa dilambangkan sebagai hati atau batiniah kita. Zaharul fasadu fil barri wal bahar. Telah nampak kerusakan di darat maupun di laut. Di fisik maupun di non-fisik. Jasmani atau rohani. Lahir maupun batin. Kalau lahir, seperti itu tadi. Bagaimana kerusakan yang ada di dalam batiniah seseorang? Ya. Hubbud dunya, ya. Kemudian ketiadaan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwa penyakit utama yang bersarang di dalam batiniah seseorang yang harus segera diselesaikan, yang harus segera diantisipasi, kemudian bagaimana itu tidak ada, adalah was-was dan keraguan. Rasa was-was, ragu-ragu, bimbang yang ada di dalam hati seseorang, ya itulah bentuk penyakit hati. Ketika kita mengalami seperti itu, ketika itu berarti batiniah kita terjadi kerusakan. Akhirnya memunculkan penyakit-penyakit hati yang lain. Seperti riya, iri, dengki, hasud, dan seterusnya. Oleh karena itu, ketika lahiriah kita melakukan maksiat dan dosa, ketika itu kita merusak daratan kita. Ketika itu kita merusak fisik kita. Ketika batiniah kita melakukan maksiat dan dosa, ketika itu kita merusak lautan kita. Merusak batiniah kita. Maka kita harus sadar, sesadar-sesadarnya, bahwa kerusakan yang terjadi baik di darat maupun di laut, baik di sisi fisik maupun sisi batiniah kita masing-masing, itu disebabkan oleh ulah kita masing-masing, oleh perbuatan kita. Nah, ketika itu terjadi, segeralah mengingat Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala syaf'un wala watrun. Tidak ada genap, tidak ada ganjil. Di kata genap ganjil. Genap itu menunjukkan berpasangan. Artinya jangan kemudian genap itu ya 2, 4, 6. Tidak hanya itu. Segala sesuatu yang diciptakan berpasangan, yaitu genap. Nah, ia memiliki 2 bagian atau lebih. Seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah berpasangan. Nah, dia akan menjadi pasangan ketika
saling melengkapi. Langit bumi ini pasangan. Langit dan bumi ini saling melengkapi. Siang malam ini pasangan. Anak dan orang tua ini pasangan. Murid dan guru ini pasangan. Nah, ini syaf'un. Ganjil kebalikan dari itu. Ganjil berarti tidak memiliki pasangan. Kalau seseorang belum punya pasangan, ya kayak jomblo, itu ganjil. Ada satuan yang berdiri sendiri, itu ganjil. Sesuatu yang kemudian ia berdiri sendiri, tidak dilengkapi oleh yang lainnya, yaitu ganjil. Maka genap dan ganjil ini kalau di dunia pengetahuan, ilmu pengetahuan, saintis, adalah kategori matematika. Nah, genap dan ganjil itu cermin dualitas. Nah, sifat duniawi seperti itu. Selalu ada dualitas. Yang itu semua memiliki keterbatasan-keterbatasan. Nah, kalau genap dan ganjil itu sifat-sifat duniawi, maka Allah bukan genap, bukan ganjil. Nah, jangan sampai kemudian kalau Allah itu tidak berpasangan, karena pasangan itu berarti genap, berarti Allah ganjil. Salah. Allah bukan ganjil. Adanya genap dan ganjil ini Allah sengaja menciptakan itu untuk mengatur alam semesta ini. Sekali lagi, genap dan ganjil tidak berlaku pada Allah. Allah itu esa. Jadi genap dan ganjil itu tidak menggambarkan kepada Allah. Lah, Allah menciptakan genap dan ganjil itu dengan maksud dan tujuan agar ya manusia dengan akalnya untuk tafakur, kemudian dijadikan sarana, dijadikan metode. Nah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita ambil contoh. Yang kita tahu, sholat witir itu ganjil. Ini hadisnya. Qala Sayyiduna Ali bin Abi Thalib, innal witra laisa bihatmin, wala ka sholatikum al-maktubah. Sayyidina Ali berkata, sungguhnya sholat witir itu bukanlah sholat penutup dan bukan sholat wajib sebagaimana sholat 5 waktu. Walakin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam autaro. Dan tapi Rasulullah setiap malam melakukan sholat witir. Tsumma qala, kemudian Rasulullah bersabda, ya ahlal Quran, autiru, fa innallaha witrun, yuhibbul witra. Wahai ahli Al-Quran, lakukan sholat witir. Sesungguhnya Allah itu witir. Saya lebih memilih tidak diterjemahkan Allah itu ganjil. Tidak. Allah itu witir. Yuhibbul witra. Dan mencintai yang witir.
yang ganjil. Nah, ini. Innallaha witrun. Sungguh Allah itu witir. Bukan berarti Allah itu ganjil. Jangan. Kata witir di sini adalah kata yang bermakna simbol. Kata tersebut tidak mengacu secara langsung kepada Allah. Innallaha witrun. Sungguh Allah itu witir. Sungguh Allah itu Maha Esa. Tidak memiliki pasangan. Allah itu tunggal. Tidak ada yang setara dengannya. Tidak ada yang sebanding dengannya. Tidak ada yang bisa menyamainya. Itu witrun. Innallaha witrun. Allah itu Maha Esa. Maha tunggal. Tidak berpasangan. Tidak ada yang setara. Nah, itu makna witir. Nah, Allah mengajarkan, memerintahkan dalam bentuk sunnah sholat witir. Yang kita tahu hanya sholat witir yang bilangan rokaatnya ganjil. Karena di dalam banyak hadis, sholat yang dilakukan oleh Nabi, kemudian harus diikuti oleh umat-umat beliau, ini bilangannya senantiasa genap, 2, 2, 2, 4, dan seterusnya begitu. Nah, adanya bilangan ganjil pada sholat witir ini, Allah bermaksud mengajarkan kepada manusia cara, metode mengenal Allah melalui ibadah sholat witir. Oleh karena itu, sholat witir ini dilakukan di malam hari. Sering kemudian sebagai penutup dari sholat sunnah. Ini kebanyakan orang memahami seperti itu. Ketika seseorang melakukan sholat witir, ia haruslah memusatkan seluruh perhatian, mengarahkan hati dan pikirannya hanya kepada Allah. Artinya, sholat witir mengajarkan kepada kita untuk hanya mentawajuhkan hati, pikiran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau dalam bentuk praktek zikir ala tarekat Naqsabandiyah dikenal dengan istilah tawajuhan. Nah, kalau dalam bentuk sholat, ya di sholat witir ini. Maka Nabi seandainya itu tidak memberatkan umatnya, mewajibkan sholat witir kepada umat beliau. Akan tapi Nabi tahu kapasitas kemampuan kita, kelemahan kita dan seterusnya. Sehingga sangat takut Nabi itu akan memberatkan kita semua. Inilah bentuk rahmat kasih sayang Nabi kepada kita. Seandainya tidak takut memberatkan, sholat witir itu menjadi wajib. Silakan dicek sendiri referensi terkait dengan hadis-hadis yang menganjurkan melaksanakan sholat witir. Wala jauharun wala aradun. Dan tidak ada jauhar, tidak ada pula arad. Di penjelasan-penjelasan sebelumnya, kita tahu jauhar itu substansi,
Kalau arad itu sifat atau aksiden. Arad itu tempat bagi sifat. Nah, wala jauharun wala aradun. Allah bukan jauhar, bukan arad. Allah adalah Al-Khaliq, Sang Pencipta. Tidak dapat disifati dengan jauhar atau arad. Tidak bisa dikategorikan dengan sifat-sifat yang berlaku pada makhluk. Jauhar dan arad ini kita tahu di penjelasan sebelumnya, ini adalah makhluk, bagian dari ciptaan. Nah, Allah yang melampaui itu semua. Ini juga penjelasan menegaskan bahwa Allah tidak butuh ruang untuk eksis. Allah tidak memiliki sifat bergantung kepada sesuatu. Allah tidak memiliki arad. Arad itu bergantung kepada sesuatu. Sifat yang adanya itu karena adanya sesuatu. Jadi, kalau jauhar tadi itu adalah substansi seperti pohon, itu jauhar, batu, dan lain sebagainya. Di benda-benda fisik itu jauhar. Sementara kalau arad, ini bisa seperti warna. Misalkan ketika kita melihat bendera itu warnanya merah putih. Nah, warna merah pada bendera merah putih itulah arad. Tidak berdiri sendiri. Atau kalau yang bentuk asli seperti warna merah pada bunga misalkan. Nah, jadi ini hanya penegasan bahwa jauhar, arad itu sifat-sifat ciptaan. Allah tidak seperti itu. Allah melampaui itu semua. Wala sihhatun wala maradun. Tidak ada sehat dan tidak ada sakit. Kalau makhluk itu mengalami sehat atau sakit. Memang sehat dan sakit itu adalah kondisi yang dialami oleh seluruh makhluk hidup. Ya memang siklus kehidupan yang menjadi sunnatullah yang harus diterima oleh setiap makhluk hidup. Ya, termasuk sehat dan sakit itu. Kalau tidak sehat, ya sakit. Sehat berarti kondisi fisik dan mentalnya baik. Itu sehat. Fisiknya sehat, mentalnya sakit. Ya berarti kondisinya sakit. Kalau sakit, ya kebalikan dari sehat. Kondisi fisik dan mentalnya tidak sehat, terganggu. Nah, sehat dan sakit ini juga arad. Ya, tadi yang sebelumnya. Sifat yang melekat pada sesuatu yang terbatas. Sifat yang bergantung pada perubahan. Sehat dan sakit ini ada awal, ada akhirnya. Nah, kalau Allah tidak ada awal, tidak ada akhir. Allah maha al-awwal. Maha awal yang tanpa permulaan. Kalau sehat dan sakit kita, ya ada awal, ada akhirnya. Kapan mulai sakitnya? Sejak kapan sehat? Sejak kapan sembuh dan seterusnya. Maka kita menjadi tahu bahwa sehat dan sakit ini tidak permanen.
sehat dan sakit ini sifat yang terus-menerus mengalami perubahan. Nah, makhluk itu mengalami perubahan. Jadi bisa sehat, bisa juga sakit. Allah, sekali lagi, wal awwalu wal akhiru. Allah Al-Qadim. Allah bersifat qidam dan baqa. Qidam dan baqa itu tidak mengalami perubahan apapun. Maka ketika kita tahu sehat dan sakit itu adalah suatu kondisi yang berubah-ubah, Allah tidak mungkin sehat dan sakit. Jadi nggak pas. Sifat sehat dan sakit itu ada pada Allah. Ya, jangan bayangkan seperti kita. Sehat dan sakit itu berkaitan dengan tubuh fisik. Allah tidak terdiri dari fisik atau materi. Maka segala sifat yang bergantung pada materi, pada fisik, tidak berlaku pada Allah. Ya, termasuk sehat dan sakit itu. Sehat dan sakit itu menunjukkan keterbatasan dan kelemahan manusia. Sedangkan kita tahu Allah maha sempurna. Allah hanya memiliki sifat-sifat kesempurnaan, sifat kamaliyah. Kondisi sehat, kondisi sakit itu berarti kondisi kurang, kondisi lemah. Dan tidak mungkin itu ada pada Allah. Karena sehat dan sakit akan bertentangan dengan sifat maha sempurnanya Allah. Kemudian kita tahu bahwa Allah menciptakan sehat dan sakit. Sehat dan sakit ini adalah bentuk ujian Allah kepada makhluknya, khususnya manusia. Seseorang diberi sehat berarti ia telah diberi nikmat oleh Allah. Ketika seseorang diberi rasa sakit, mengalami sakit, ia sedang diuji oleh Allah. Atau bisa juga sebagai bentuk peringatan Allah kepada orang tersebut. Maka sebenarnya, hakikatnya, kita tidak bisa menentukan, mengatur, kita harus sehat, kita tidak boleh sakit. Tidak bisa. Sehat itu bukan semata-mata keberuntungan kita. Allah yang menghendaki seseorang itu sehat. Allah pula yang menghendaki ia sakit. Nah, jika kita memahami bahwa sehat itu bukan sebuah keberuntungan dan sakit itu bukan sebuah musibah, karena sehat dan sakit itu adalah salah satu bentuk ujian Allah kepada makhluk. Yang pasti Allah memberikan sehat dan sakit dengan maksud agar orang tersebut mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar ia terus-menerus bergantung kepada Allah. Nah, kondisi sehat, kondisi sakit, itu kondisi yang dikehendaki oleh Allah. Jika Allah menghendaki seseorang sehat, apa susahnya? Separah apapun sakit seseorang, ketika Allah menghendaki ia sembuh, sehat, ya sehat. Sebaliknya, seseorang yang kemudian merasa dirinya sehat, dalam kondisi tertentu, Allah menghendaki ia sakit. Saat itu ia akan sakit.
Karena yang berlaku adalah kehendak Allah. Dan kehendak Allah mutlak terjadi. Nah dari situ kita menjadi tahu bahwa kondisi sehat dan sakit ini tidak berdiri sendiri. Semuanya berada dalam kehendak Allah. Sehat dan sakit tunduk kepada Allah. Jadi bukan kita yang menentukan sehat atau sakitnya kita. Allah yang menentukan seseorang itu sehat atau sakit. Ini akidah. Jadi ketika kita kemudian mengalami sakit dari sisi akidah, tidak disebabkan oleh faktor apapun. Oh, karena saya tadi makan ini, terus kemudian saya sakit. Enggak. Allah yang menghendaki dan menentukan saat itu engkau sakit. Begitu juga saat sehat. Oh, karena saya berobat ke dokter ini, karena saya minum ini, karena saya menjaga begini begitu, kemudian saya menjadi sehat. Enggak. Allah yang menghendaki dan menentukan saat itu engkau sehat. Nah, ini tidak boleh bergeser. Ini yang harus dipahami oleh keyakinan kita, oleh hati kita. Bahwa yang menghendaki sehat dan sakit seseorang itu hanya Allah. Yang menentukan sakit sehatnya seseorang, Allah. Tidak ada faktor-faktor lain yang menyebabkan orang tersebut sehat atau sakit. Dan kita tahu kehendak Allah itu mutlak, tidak bisa dipengaruhi oleh faktor apapun. Oh, Allah kemudian menghendaki si A itu sakit karena dia begini, begitu, dipengaruhi oleh, enggak. Nah ini yang di dalam keyakinan tidak boleh bergeser. Ini wilayah akidah. Kalau dari sisi fisik, dari jasmani, silakan ikhtiar, karena memang diperintahkan. Jika kita diberi kemampuan ikhtiar, misal ketika kita sakit, kemudian Allah memberikan rizki kepada kita dengan rizki yang lebih. Bahasa gampangnya, kita punya banyak uang. Saat sakit, kita diperintahkan ikhtiar berobat ke dokter. Tapi dalam kondisi tertentu, mohon maaf, misalkan sudah tidak punya apa-apa, dibuat untuk makan saja sulit, terus sakit. Jangan dipaksakan kemudian mencari pinjaman, hutang, dan seterusnya untuk berobat. Sudah. Kuatkan keyakinan bahwa Allah yang menghendaki sakit, Allah pula yang menghendaki sehat. Allah yang memberi rasa sakit, Allah pula yang menyembuhkan rasa sakit tersebut. Oleh karena itu, Allah tidak memiliki sifat sehat atau sakit. Itu sifat makhluk. Coba disimak firman Allah dalam surat Al-Furqan ayat 2. Allah berfirman, Alladzi lahu mulkus samawati wal ard, walam yattakhid waladan, walam yakun lahu syarikun fil mulki, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdir. Allah yang miliknya lah kerajaan langit dan bumi. Kata mulkun, ini kerajaan yang tampak. Ini semua milik Allah. Dia tidak
mempunyai anak. Dan tidak ada satu sekutu pun dalam kekuasaannya. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Lalu Allah menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Ini yang harus kita renungkan di kalimat terakhir dari ayat 2 surat Al-Furqan ini. Faqaddara wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Kemudian Allah menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Allah yang menciptakan makhluk. Kemudian Allah menetapkan ukuran-ukuran makhluk tersebut. Sifat, karakter, watak, rizki, dan lain sebagainya. Allah yang menciptakan sehat dan sakit. Kemudian Allah yang menetapkan ukuran. Oh, ini diberi sakit 1 bulan. Oh, ini cukup sakit sebentar saja. Oh, ini diberi sakit parah. Oh, ini sakitnya ringan-ringan saja. Nah, semua itu yang menetapkan ukuran-ukurannya adalah Allah. Bahasa gampangnya gini, kita seringkali, masih obat nang diai, nek durung wayahe waras, gak waras. Masih gak diobatno, nek wayahe waras, waras. Nah, semuanya berada dalam ketetapan Allah. Kabeh wis diukur be Allah. Dan Allah gak ngawur mengukur, menetapkan kepada setiap makhluknya, satu demi satu. Ini mengajarkan kepada kita agar minimal kita bisa menerima setiap takdir yang ditimpahkan oleh Allah kepada kita. Ya, seringkali kemudian kita memahami, wis ancane jatahe sakmono. Ngoyo ya apa? Nek sakmono ya sakmono. Nah, ini perintahnya hanya kita menerima, bisa qanaah dalam segala situasi dan kondisi. Kemudian, apa yang menyebabkan Allah menambahkan nikmat-nikmatnya? Rasa syukur kita. Yang diupayakan, yang harus terus ditingkatkan adalah bahasa guru kita, duduk nyambut gaene ganta-ganti cocok niki gak cocok nyambut gawe ngono. Bukan itunya. Yang dirubah adalah sifat watak karakter kita. Yang terus harus ditingkatkan adalah rasa syukur kita kepada Allah. Setelah bisa menerima ketetapan Allah, takdir Allah, yang itu sudah diukur dengan tepat oleh Allah, bagaimana kita kemudian bisa bersyukur. Nah, dari rasa syukur itulah kemudian Allah akan menambahkan satu demi satu nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Sungguh, jika kalian semua pandai bersyukur, niscaya Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kalian. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu bahwa sehat dan sakit adalah salah satu bentuk ujian Allah. Tentu ada hikmah di balik itu semua. Ketika seseorang diberi sakit oleh Allah, seseorang hendaknya kemudian pandai mencari hikmah di balik sakit tersebut. Salah satu sabda dengan kita, Nabi Agung Muhammad SAW, ma yusibu al-muslimu min nasabin wala sabbin wala hammin
wala huznin wala adhan wala ghammin hatta asyaukah yushakuha illa kaffarallahu biha min khotoyahu. Ini bisa dicek hadis riwayat Bukhari Muslim. Kalau di Sahih Bukhari nomor 5641, di Sahih Muslim nomor 2573. Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit atau sejenisnya, melainkan Allah menghapus dosa-dosanya. Bersamaan dengan ditimpa rasa sakit itu, Allah bermaksud menghapus dosa-dosanya. Sebagaimana pohon yang menggugurkan daun-daun yang telah kering. Nek godhong iku wis garing, ya kayak apa? Dirontokkan. Kalau kita menyadari ini, oh, aku dikai lara iki berarti akeh dosane. Mungkin Allah bermaksud ya harus dipositifi. Harus husnudzon. Bermaksud menghapus dosa-dosa kita. Jadi sangat jelas di dalam hadis ini. Setiap penderitaan yang dialami oleh orang Islam, apalagi orang beriman, sekecil apapun, akan menjadi penghapus dosa-dosanya. Nek sabar. Nah, ya tentu ada syarat dan ketentuan. Jika kemudian ketika kita ditimpa penderitaan, ditimpa rasa sakit, gak sabar, ya tambah dosa. Di hadis tersebut, Rasulullah memberikan contoh nasobin. Nasobin itu nasob rasa lelah. Ini kan penderitaan. Beri rasa lelah oleh Allah. Ini boleh jadi. Ya mudah-mudahan demikian. Allah bermaksud menghapus dosa-dosa kita. Entah dosa yang mana. Wala sobin itu juga wasob. Wala wasobin. Wala wasobin. Tadi bacanya orang. Wasob itu ya rasa sakit. Wala hammin. Ham itu gundah gulana. Wala huznin. Diberi kesedihan. Wala adzan, diberi ada gangguan, dan seterusnya. Wala ghammin, gham ini resah gelisah. Nah, semua itu yang dialami oleh seorang Muslim akan menjadi penghapus dosa-dosanya jika ia sabar. Karena semua kondisi ini pasti dialami oleh setiap makhluk. Hatta syaukah, hingga ketika kita tusuk duri. Nah, kalau tadi itu ada yang kemudian jalan nggak tahu menginjak rokok yang masih nyala, kakinya kena rokok. Lah, sekecil itu. Kalau ia terima, kalau ia sabar, Allah bermaksud menghapus dosa-dosanya. Ya, mudah-mudahan benar seperti itu. Artinya yang harus kita tekankan pada diri kita, yang harus kita terus-menerus upayakan adalah, bahkan harus kita mintakan kepada Allah, bukan kegundahan, kegelisahan, sedih, susah, stres iku njaluk diilang, no, bukan. Jika ia orang beriman, yang dimohonkan kepada Allah adalah minta diberi kesabaran. Dikala ia tertimpa penderitaan. Dikala ia ditimpa rasa sakit.
bukan minta disembuhkan dari sakitnya. Ini beda. Umumnya kita masih meminta sembuh dari sakit kita. Meminta dihilangkan kesedihan, kegelisahan, kegundahan, keresahan kita. Minta dihilangkan hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, jika orang yang beriman memahami bahwa itu semua terjadi dengan kehendak Allah. Itu semua yang menentukan adalah Allah. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, inilah yang harus ditanamkan pertama kali adalah bahwa dikersakno Gusti Allah ini. Oh, Allah menghendaki ini. Oh, Allah menentukan ini. Dan Allah menentukan itu sudah diukur dengan tepat. Iki dikai sumpek sakmene ae. Iki dikai pusing sakmene ae. Sehingga nggak bisa kita kemudian enak kon timbangannya aku. Awakmu mek ngene tok, aku enggak podo. Wong wis diukur kok. Ya. Diukur. Sopo dikei masalah sakmene, si B dikei masalah sakmene, si C dikei ruwet sakmene, wis diukur. Wis bawis jelas. Nah, maka ketika sudah tertanam keyakinan, ini wilayah keyakinan, akidah itu, di dalam hati seorang mukmin bahwa segala apa yang terjadi di dunia ini, segala kondisi yang telah ditetapkan oleh Allah, semuanya dikehendaki oleh Allah. Semuanya berdasarkan pengetahuan Allah. Tidak mungkin Allah tidak tahu. Dan ketika itu ditimpakan, ketika itu ditetapkan, Allah menetapkannya dengan kadar tertentu. Sudah diukur. Maka yang harus terus-menerus kita upayakan adalah bagaimana agar kita bisa bersabar di saat tertimpa seperti itu, bisa bersyukur saat kondisi kebalikannya. Karena memang Allah bermaksud seperti itu. Ngerti yo, mendekatlah kepadaku, memintalah kepadaku, bergantunglah kepadaku. Begitu seterusnya. Di hadis lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Wa inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum. Faman radiya falahur ridha. Wa man sakhita falahus sukht. Sesungguhnya besarnya pahala, besarnya balasan, itu tergantung pada besarnya ujian. Njalo hasil gede, ujiannya cilik, gak ono cak. Besarnya balasan itu ditentukan oleh besarnya ujian. Nek kepingin oleh ganjaran gede, kepingin mendapatkan hasil yang luar biasa, ya siaplah menghadapi ujian yang berat. Sungguh, ketika Allah mencintai seseorang, Allah tidak segan menimpakan bala, menimpakan ujian besar kepada orang tersebut. Di hadis lain, idza ahabballahu abdan sabba alaihil bala'a sabba. Ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah tidak segan menimpahkan bala besar padanya secara mendadak. Dipiori ka enak. Maka faman radhiya falahur ridha.
seorang hamba ridho terhadap segala musibah, bala, ujian, cobaan, dan seterusnya yang dialaminya, ya ia mendapatkan ridho Allah. Nek terima, ya Gusti Allah berarti terus nerimo deh. Jika kita menerima dari Allah hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan, disitulah kita punya kesempatan diterima oleh Allah sebagai hambanya. Apalagi sampai ridho, maka Allah akan ridho padanya. Kita tahu bahwa Allah ridho dengan pemberiannya, dengan nikmatnya, dengan anugerahnya yang besar kepada seseorang. Kemudian seorang hamba tersebut membalasnya cuma sedikit. Allah ridho dibalas dengan sedikit itu. Maka kita seringkali kemudian berkata, yang penting oleh ridhane Gusti Allah. Nah ini kalau ingin mendapatkan ridho. Ridho nek gak enak. Waman sakhita falausuh. Sing gak ridho, gak terima, ya Allah juga begitu. Maka terus-menerus kita dianjurkan oleh Nabi untuk berdoa, Allahumma inna nas'alukal jannah. Apa? Allahumma inna nas'alukal jannata warita itu. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sungguh kami memohon kepadamu ridhomu dan surga. Dan sungguh kami berlindung kepadamu dari nerakamu dan murkamu. Nah, terus-menerus kita dianjurkan berdoa seperti itu sambil kemudian kita belajar, kita berupaya semampu kita untuk bisa menerima segala apa yang telah ditentukan oleh Allah kepada kita. Minimal kita bisa sabar atas segala musibah bala yang ditimpakan oleh Allah kepada kita. Kemudian terus-menerus dari sabar, kemudian sabarnya sampai bisa disyukuri, kemudian sampai bisa benar-benar ridho atas segala apapun yang telah ditetapkan oleh Allah atas kita masing-masing. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah minas sabirin wa minas syakirin, kemudian termasuk golongan orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa yang telah diajarkan oleh Nabi kepada kita. Kita panjatkan bersama-sama. Mudah-mudahan di kesempatan yang baik ini, di waktu yang penuh berkah ini, Allah menerima permohonan kita. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ja'alna sabura wa ja'alna syakura wa ja'alna fi a'yunina sighara wa fi a'yunin nasi kibara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum wal afa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.